Wahabi mengharamkan. Maka jika kalian berhadapan dengan orang Wahabi dan berdebat dengan khas bahasa tangannya sambil mengangkat, beliau berkata, ojo diladeni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Marzuki Dahlan lahir tahun 1906 Masehi di desa Banjar Melati, sebuah desa di bantaran barat Sungai Brantas, Kota Kediri. Beliau putra bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Dahlan dan Nyai Artimah. Di bawah pengawasan langsung kakeknya, yaitu Kiai Haji Soleh Banjar Melati. Gus Zuki dipanggil waktu kecil, yaitu menerima pengajaran dasar-dasar Islam seperti akidah, tajwid, fiqih, ubudiyah, dan lain-lain. Pernah satu waktu, sang ayah Kiai Dahlan meminta agar beliau kembali ke kampung halaman, Pondok Pesantren Jampes, guna menuntut ilmu langsung di bawah asuhan ayah kandung sendiri. Beliau bersedia, namun beberapa saat kemudian beliau kembali ke Banjar Melati. Azabiku semua, ketika beliau beranjak muda, beliau pindah menuntut ilmu di Lirboyo, di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Karim, yang merupakan paman beliau. Disinilah kemampuan berpikir beliau semakin terasa, sehingga dalam waktu yang singkat, beliau dapat menyerap berbagai ilmu keagamaan. Usai dari Lirboyo, beliau meneruskan pengembaraan di berbagai pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Tebu Ireng, asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian lagi Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk, asuhan Kiai Haji Zainuddin, kemudian Pondok Pesantren Bendo Pare, asuhan Kiai Khozin. Ya, cukup lama beliau mondok di Pare itu hingga berusia 20-an tahun. Ya. Selanjutnya beliau kembali ke kampung halaman untuk belajar langsung ke Kiai Haji Ihsan Al-Jampasi, ya, sang kakak yang juga pengarang kitab Sirajut Thalibin, sebuah kitab monumental dalam bidang tasawuf. Azabiku semua, Kiai Haji Marzuki Dahlan itu menikah dengan Nyai Maryam binti Kiai Haji Abdul Karim dan berdomisili di Lirboyo tahun 1936 Masehi. Meski telah menikah, semangat beliau dalam mengaji tidak pernah luntur. Hal ini merupakan salah satu amanah yang disampaikan Kiai Haji Abdul Karim kepada beliau sesaat usai akad nikah berlangsung, hingga himmah beliau untuk tetap mendidik santri terus terjaga dan sangat istiqomah. Azabiku semua, pada tahun 1961 Masehi, Nyai Maryam berpulang ke rahmatullah, meninggalkan beliau untuk selama-lamanya. Namun, untuk menghapus kedukaan yang berlarut-larut, keluarga menikahkan lagi Kiai Haji Marzuki Dahlan dengan Nyai Komariah, yang tak lain adalah adik bungsu Nyai Maryam. Sosok Kiai Haji Marzuki Dahlan adalah sosok sederhana dan sangat bersahaja. Ya, hal ini terbukti dari penampilan beliau sehari-hari yang jauh dari kesan mewah dan parlente. Ya, padahal saat itu beliau sudah menjadi pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Ya. Ketika berpergian dan atau berziarah ke makam-makam aulia di sekitar Kediri, itu Kiai Haji Marzuki Dahlan lebih sering bersepeda. Ya, bukan hanya kendaraan. Kediaman beliau pun terbilang sangat sederhana, yakni berdindingkan anyaman bambu. Ya. Hingga pada tahun 1942 Masehi, barulah kediaman beliau berganti dengan tembok.
Azabi semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan oleh Kiai Haji Zamzam Yusuf. Dia mengatakan, saya aktif ngaji pasaran kepada beliau, termasuk ketika bulan puasa. Di sana selalu mengaji dalail. Pada bulan haji biasanya libur. Hal itu saya isi untuk mengaji pasaran bersama Kiai Marzuki. Yang masih saya ingat, beliau mengaji kitab Daqaiqul Akbar. Sebelum mengaji kitab Daqaiqul Akbar, beliau berkata, Mbah Kiai Hashim Asy'ari sebenarnya tidak mau mengaji kitab ini karena hadisnya memang doif dan beliau adalah pakar hadis. Namun sengaja saya membacakan ini agar kita lebih banyak mengingat mati, sekalipun ini hadisnya doif. Dan bagi anak-anak yang belum saatnya, tidak usah mengikuti ngaji pasaran. Artinya, anak-anak yang masih di bawah kelas dan masih belum tamatan, masih kelas 1 sanawiyah, alangkah baiknya tidak usah ikut. Memang harus orang yang sudah paham betul tentang syariah. Kemudian diceritakan lagi, saya ingat beliau memberi komentar. Padahal beliau jarang memberi komentar. Beliau berkata, orang-orang Wahabi itu mengharamkan ngaji kitab ini. Begitulah kata Mbah Kiai Marzuki. Mbah Hashim tidak sampai mengatakan haram, tapi orang Wahabi mengharamkan. Maka jika kalian berhadapan dengan orang Wahabi dan berdebat dengan khas bahasa tangannya sambil mengangkat, beliau berkata, ojo diladeni, gebuk wae, artinya pukul saja, sebab tidak akan ta'lim. Sampai semua santri tertawa karena selama mengaji ke Mbah Marzuki, ya baru sekeras itu beliau berbicara dan jarang beliau mengungkapkan dengan berapi-api. Ya. Tapi semua, kalau beliau ngaji diceritakan, ya, kemudian tiba-tiba meloncat, para santri tidak berani mengingatkan. Ya. Begitu itu, ya, santri sambil mencari-cari mana yang dibaca beliau. Nah, saat santri mulai ribut, beliau baru tahu. Oh, anu tole, salah halaman. Yo. Azabi kusuman rahmati Allah. Pada tahun 1973 Masehi, Kiai Haji Marzuki Dahlan itu menunaikan ibadah haji. 2 tahun setelah menunaikan ibadah haji, itu kondisi beliau mulai terganggu. Sebab usia beliau memang sudah sepuh. Ya. Namun meski demikian, semangat beliau untuk memimpin pesantren Lirboyo itu tetap terjaga. Hingga pada bulan Syawal, pada tahun 1975, beliau jatuh sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. 2 minggu lamanya beliau dirawat, ya, karena tidak ada perubahan yang menggembirakan. Ya, akhirnya keluarga memutuskan untuk membawa pulang Kiai Haji Marzuki Dahlan ke kediaman beliau. Hingga pada hari Senin, tanggal 18 November 1975 Masehi, beliau dipanggil Sang Pencipta di hadapan keluarga dan para santri yang sangat mencintainya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila khususan liruhi Kiai Haji Marzuki Dahlan syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Azabik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dapat kami sampaikan. Ya, untuk menutup video ini, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.